Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila dengan nomor induk mahasiswa 8589141 dengan mata kuliah Pendidikan 4107 tentang praktikum IPA di SD. Nah, sekarang kita akan mengamati tentang sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan, yang pertama ada alat tulis, dan yang kedua ada buku pengamatan, yang ketiga ada penggaris, dan yang keempat ada poster sistem pencernaan pada tubuh manusia. Adapun pengertian dari makanan yaitu merupakan sumber dari segala energi yang kita keluarkan. Untuk berubah menjadi energi, makanan melalui proses yang sangat panjang dan rumit di dalam tubuh. Seluruh nutrisi yang berguna dari makanan akan diserap secara maksimal oleh organ-organ pencernaan. Setelah tidak ada nutrisi yang tersisa, makanan berubah menjadi fases atau yang dinamakan dengan tinja dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Adapun bagian-bagian dari sistem pencernaan yaitu ada yang pertama ada mulut, dan yang kedua ada kerongkongan, dan yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus besar, yang kelima ada usus kecil, dan yang terakhir ada anus. Bagian yang pertama yaitu mulut. Pengertian dari mulut itu sendiri adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernafas. Di dalam mulut terdiri dari gigi dan lidah. Gigi berfungsi yang digunakan untuk memotong, mencabi, dan mengunyah makanan, dan sedangkan lidah dia berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring dengan lambung. Fungsi lapisan otot terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Fungsi mukosa yaitu sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dari makanan. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Fungsi dari fundus yaitu sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Sedangkan pilorus yaitu berfungsi untuk mengatur aliran kime dari lambung ke usus halus menjadi sfinkter pilorus. Yang keempat, ada pengertian dari usus halus. Adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Dan jejunum yang berfungsi untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan fases. Sedangkan rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, dan yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran dari tubuh. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga ke anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Terima kasih, sampai jumpa di praktikum-praktikum selanjutnya. Bye-bye.